Hai guys, yuk bikin kerajinan yuk. Nah, di sini kita akan bikin tutorial nih. Tutorial bikin buket bunga bulat yang terbuat dari kain flanel. Nah, ini kain flanelnya aku lipat jadi 9 potong ya. Nah, ini sebelumnya adalah kain flanel yang ukuran 1 meter, aku bagi 16 dulu. Nah, setelah dibagi 16, dia dibagi 9 lagi kayak gini. Kenapa aku bikinnya begitu? Biar gampang aja teman-teman mengingat. Gak usah pakai ukuran-ukuran sentimeter, pakai penggaris ya kan. Nah, setelah itu teman-teman, setelah dibagi 9 kayak gini nih, nanti dia akan dipotong pinggirannya kayak gitu, agak melingkar ya beb. Kenapa agak melingkar? Supaya dia gampang nih, kayak gini nih, dibuletin. Jadi dia dipotong membulat kayak gini sampai nanti ada sisanya sedikit di tengah. Nah kayak gitu, semuanya dibikin begitu. Lalu kita gulung pelan-pelan gulungnya, pastikan bawahnya itu ketemu. Jadi nanti bisa ditutupkan sama yang sisaan tadi, yang sedikit. Tuh kan, bagus kan ya, cakep. Nah yang sisaan tadi, yang di bawah itu yang sedikit itu yang kita sisakan itu adalah kayak penutupnya, kayak perekatnya gitu. Jadi pas dilem gitu nanti dia akan ketutup bawahnya dan aman, bunganya nggak akan rusak atau rontok gitu. Jadi aman deh pokoknya. Nah kayak gini, kayak gitu aja terus dibuletin. Nah jadi deh bunga-bunga mawar kayak gini, cakep kan ya, rapih lagi. Kenapa dia rapih? Karena kita ngegunting melingkarnya itu rapih sayang. Nah kayak gitu. Setelah kayak gitu, oh maaf ya. Nah setelah melingkar kayak gitu nih, kayak gini kira-kira aku bikin gerak lambatnya. Tuh digulung. Ini pastikan bagian bawahnya aja tuh, bagian bawahnya itu dia itu nyatu, jadi dia rata. Nah rata kayak gitu. Nah sudah kayak gitu kan kita udah selesai tuh bikin bunganya. Selanjutnya kita siapin lem tembaknya, dicolokin dulu, pastikan panas, jadi nanti dia udah meleleh. Ambil lem tembaknya, kita lem deh bawahnya. Tuh cakep ya beb. Nah setelah dilem kayak gitu pasti aman. Syarat ngelemnya gini aja, intinya pinggir-pinggirannya itu kena, terus tengahnya. Kalau itu udah pasti aman. Karena kalau pinggir-pinggirannya nggak kena, kadang kan jadi suka bikin apa ya, kayak lepas gitu. Jadi dia nanti sar-sar gitu loh, say. Nah kayak gitu. Dilem aja semuanya dengan baik. Lemnya gak usah banyak-banyak, soalnya kalau banyak-banyak juga ntar kalau dingin jadi kelihatan deh bekas lemnya. Dikit-dikit aja, yang penting sekelilingnya kena, terus tengahnya gitu. Nah selanjutnya nih, ini bunganya nih, ada yang merah ada yang putih. Yang ini kan yang merah yang putih aku sengaja bikin 2 warna supaya bervariasi gitu. Nah kayak gitu ngelemnya, cantik ya beb. Nih ada juga yang pink sama yang putih. Nah tuh kita gulung. Cara gulung ini nih, tutorial gulungnya lagi nih, siapa tahu bagi yang belum paham banget ya kan. Nih pastikan pegang aja bagian atas sama bagian bawahnya. Nah pas kamu pegang bagian atas sama bagian bawahnya, yang paling penting itu bagian bawahnya itu rata dan nyatu kayak gitu. Jadi dia itu pas dilem itu nanti pas gitu. Jadi kita juga bunganya itu juga mengembang sempurna kalau kayak gitu. Karena kalau nanti dia bernaik turun gitu, kadang bunganya jadi kuncup lah, atau kadang bunganya jadi terlalu mekar, malah bikin sar-sar kayak aku bilang tadi. Sar-sar tahu ya, jadi kayak longgar-longgar gitu. Jadi bisa bikin bunganya jadi agak hancur gitu. Tapi kalau bagian bawahnya itu kayak gitu nyatu, itu udah pasti bunganya bakalan aman. Dan jangan lupa dilem, soalnya apa, kalau belum dilem itu akan cepet, itu pasti akan rusak lagi dong ya. Apalagi kalau misalnya ada tangan-tangan jahil ya kan, kayak saya ini punya anak bayi, suka diambilin, suka diremek-remek ya kan. Jadi untuk menjaga itu segeralah dilem setelah digulung, oke? Nah gitu beb, kenapa? Karena itu penting. Selanjutnya kita bikin gagangnya nih. Aku pakainya dus bekas. Kenapa? Selain itu hemat, kita juga bisa memanfaatkan barang-barang daur ulang gitu. Hemat ya beb. Tuh aku bikin bulatannya pakai lingkaran yang itu tuh, pakai lingkaran merah kayak gini. Tutup toples itu, itu sengaja aku bikin bulatannya pakai itu biar dia bulat sempurna. Kalau teman-teman pengen yang lebih besar, pakai aja bulat lingkaran yang lebih besar.
Lalu gagangnya juga aku bikin dari dusnya aku gulung-gulung dulu, terus aku lem sempurna. Kenapa harus dilem sempurna? Biar dia nggak goyang-goyang sayang, gitu. Nah tuh, terus di pinggirannya di listnya itu aku bikin pita yang kecil. Ini nih tadi kan ada di bahan itu adalah pita yang 0,5 cm. Sebenarnya bisa yang lebih kecil, cuman kan kalau untuk dus itu kan agak lebar ya sayang ya. Jadi kalau misalnya kamu bikin yang lebih kecil, takutnya nanti nggak pas. Nih, jadi ini adalah bagian yang paling mengasihkan, yaitu merangkai bunganya. Tuh, kamu tinggal merangkai bunganya keliling kayak gini, cakep ya. Tinggal kalau kamu mau kombinasi warna, kamu masukin warna putihnya di tengah. Kadang ada yang mau satu warna doang, atau ada yang gak mau pink, maunya hijau atau biru atau warna apa aja bisa lah, gitu. Tuh kayak gitu. Kalau ini kan tadi aku udah kasih tahu ya, ukuran bunganya itu adalah ukuran bunga yang sedang, gak terlalu kecil tapi gak juga terlalu besar, yaitu 1 meter kain flanel aku bagi 16 dulu, terus bagian satunya aku bagi 9. Jadi tidak ada yang terbuang kain flanelnya, karena kan kita kalau beli kain flanel pasti belinya itu selalu yang per meter. Nah ini daunnya, kenapa dibuat daunnya? Karena kita pakai dus besar ya, jadi supaya dusnya itu tidak terlalu mencolok alias tidak terlihat, kita buat daunnya seperti ini. Aku bikin daunnya kecil-kecil kayak gini, itu sesuai selera sih, sesuai dengan lingkaran yang ada di situ. Nah kalau untuk ukurannya tadi kan, kalau untuk kalau untuk bunganya aku bikin bagi 9. Nah kalau untuk daunnya aku bikin itu lebih kurang bagi 16 kali 4. Berapa sih? 16 kali 4, 32, 64. Nah, kalau untuk daunnya, yang tadi yang dibagi 9 itu, jadi dibagi 64. Jadi hitungannya itu yang tadi satu untuk bunga, aku bagi 4 lagi. Gitu, kira-kira seperti itu. Nah, kalau ini aku mau tema-temanya supaya mempercantik saja sih, supaya lebih manis gitu kelihatannya. Selanjutnya, aku bikin kain spunbond sebagai sampulnya. Kenapa kain spunbond? Kenapa nggak kain flanel aja kak? Bisa sih kain flanel aja. Cuman kan kalau kain flanel sama kain spunbond itu, kain flanel itu agak tebal ya. Jadi aku lebih suka kain spunbond, dia lebih tipis dan juga dia lebih gampang untuk dilemnya gitu. Jadi lem itu lebih cepat nempel gitu ya. Ini untuk ukuran kain spunbondnya itu bebas ya, jadi tergantung kamu pengennya sampulnya itu panjang atau pendek atau banyak atau sedikit gitu. Kalau yang aku bikin ini yang standar, jadi dia tidak terlalu pemborosan tapi juga tidak terlalu kecil, jadi kira-kira seperti ini nih. Oke, kalau ada yang pengen detail ukurannya, aku lupa ngukur lagi ya, nanti deh boleh ya di komentar aja, jadi aku bisa ngejelasinnya di komentar. Oke, selanjutnya aku bikin kain spunbondnya juga 2 warna supaya lebih menarik. Jadi bagian dalamnya aku bikin warna putih, terus warna putih itu mereka saling membalas. Jadi warna putih dulu nih, saling membalas lingkaran itu. Selanjutnya aku bikin warna pink itu di sela-selanya itu warna putih. Jadi jangan kena, jadi di sela-sela sudut-sudutnya itu kan nanti kan akan ada 4 sudut. Di sela-sela sudut-sudutnya itu aku masukin sudut-sudut warna pink. Tuh kayak gitu, cakep ya. Selanjutnya jangan lupa tutup gagangnya dari bawah. Kenapa? Supaya tidak kelihatan dusnya. Jadi dia tetap terlihat mewah walaupun kita pakai dus bekas sayang. Jadi tidak terlalu pemborosan juga kan. Lalu jangan lupa bungkus juga gagangnya. Aku membungkus gagangnya pakai kain spunbond warna putih. Warna pink juga boleh, cakep manis juga. Tergantung selera sih kalau warna ya. Terus kan rapihkan lagi tuh spunbondnya yang di bawah-bawah. Biar apa? Sebenarnya itu akan ketutup sama pita, tapi akan lebih rapi gitu ya. Nih aku punya kartu ucapan juga. Jadi biasanya kan kalau buket itu adalah untuk perayaan ya. Jadi siapkan kartu ucapannya sayang. Aku bikin kartu ucapannya kayak gini. Tulisannya congrats. Kebetulan aku punyanya warna merah. Nah nih kayak gini cara mitainnya. Pastikan sudut-sudut kain spunbondnya yang warna pink tadi ketutup, jadi nggak kelihatan kalaupun dia itu tidak terlalu rapih tadinya. Tuh dilem dengan rapi, sisakan sedikit ya. Tuh jadi kamu cantolin aja kartu ucapannya. Tuh kan cakep ya. Nah lem lagi, jadi semuanya sudah selesai. Nih kamu bikin juga hiasan pitanya seperti ini. Aku
aku bikin hiasan pitanya sendiri, jadi aku nggak perlu beli pita jadi yang udah diikat gitu, aku ikat aja sendiri. Bagus juga kok kalau bikin sendiri, selain lebih hemat, kita juga nggak ribet buat belanja harus pita ini pita itu gitu. Cukup satu jenis pita ya, tuh kan. Aku pakainya pita kado ya, bukan pita satin. Sebenarnya pita satin juga bagus, cuman dia suka benang-benangnya itu suka keluar kan, kalau ditarik jadi rusak. Untuk mensiasatinya, kalau kamu punyanya pita satin juga nggak apa-apa, boleh kamu tinggal bakar aja ujungnya. Nah begitu say, kira-kira seperti itulah ya tutorialnya bikin buket bunga kain flanel ya guys. Cakep ya bunganya, warnanya warna pink. Ini sih sebenarnya orderan orang, nah tapi cakep jatuhnya seperti ini. Soalnya kita juga jualan ya, jualan buket bunga buat yang malas bikin sendiri, boleh order di kita. Oke, dadah. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe ya.